irtifa'ul amwat bil a'malis salihah wa thayyibah wasilatun ila al-amwat wa yafrahuna bih. Jadi menghadiahkan amal-amal soleh, menghadiahkan amal-amal soleh, sedekah dan doa dan semacamnya, itu akan sampai terhadap orang-orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ibni abdillahi wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa, teman-temanku dimanapun berada, sedikit ingin bercerita. Nanti insya Allah kita akan mengadakan rihlah atau ziarah terhadap maqam awliya Allah, maqam orang-orang soleh di sekitar Jakarta. Insya Allah nanti akan berziarah ke maqam Habib Husain bin Abi Bakar yang digelari dengan Al-Qutub pada masanya di luar Batang. Kemudian insya Allah nanti juga akan berziarah pada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang. Kemudian nanti juga akan berziarah pada Habib Ahmad bin Abdullah bin Ja'far Al-Haddad ya, di Kuncung. Tujuan pertama, kenapa kita harus istilahnya mengambrih atau mencari keberkahan terhadap para awliya Allah atau orang-orang soleh ya. Tentu ini adalah suatu pembahasan yang dalam tentunya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkait menghadiahkan pahala, terkait bertawassul, terkait ziarah kubur. Dan di kalangan ulama itu sudah dibicarakan bahwa itu adalah amal-amalan yang sesuai dengan sunnah maupun Al-Quran. Maka dari itu lebih jelasnya nanti kita akan ceritakan, kita akan ulas bersama di tempat makam beliau ya. Insya Allah saya akan bicarakan tentang fadilah dan dalil tentang mengunjungi makbarah awliya Allah, atau saya akan menjelaskan tentang menghadiahkan pahala dari surah Yasin, zikir, salawat dan semacamnya. Apakah semuanya itu nanti sampai terhadap ahli kubur atau tidak? Nah, insya Allah lebih lanjutnya kita akan bicarakan hal itu nanti ketika sampai di tempat. Namun sebelumnya saya akan tutup muqaddimah ini dulu, sampai berjumpa ketika di tempat nantinya. Akhiran mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore menjelang malam ini kita telah sampai di luar Batang ya, di Makbarah Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus yang digelari dengan Al-Qutub ya, pada masanya. Alhamdulillah saya akan menyambung kembali. Sebelumnya kita membahas tentang keutamaan mengunjungi para awliya Allah atau orang-orang soleh, atau kita telah singgung sebelumnya tentang tawassul, juga memberi berkah, mengharap keberkahan terhadap para awliya itu. Juga nanti insya Allah saya akan jelaskan tentang keutamaan
menghadiahkan suatu pahala terhadap orang-orang yang meninggal. Apakah itu sampai terhadap mereka? Apakah tidak? Nah, dikatakan di dalam kitab Al-Iman, ya, Al-Iman bil Awamil Akhir wa Mawaqifiha, karya Imam Sirajuddin, ya, seorang muhaddis, seorang fakih sufi. Dia mengatakan bahwa intifa'ul amwat bil a'malis salihah wa thayyibah wasilatun ila al-amwat wa yafrahuna bih. Jadi menghadiahkan amal-amal soleh, menghadiahkan amal-amal soleh, sedekah dan doa dan semacamnya, itu akan sampai terhadap orang-orang yang meninggal, katanya. Bahkan mereka itu bahagia di alam kuburnya, terutama dihadiahkan terhadap kepada orang tua, nenek moyang kita dan yang mendahului kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Kemudian dalam suatu hadis Uqail bin Basar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yasin qalbul Quran, la yaqra'u rajulun wa yuridu Allah wa rasulahu illa ghafarallahu lahu faqra'uha ala mautakum. Jadi Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Hatinya Al-Quran, bagian terpenting daripada Al-Quran. Maka barang siapa yang membacanya mengharap Allah dan hari akhir, maka Allah akan mengampuni orang itu. Rasulullah mengatakan faqra'uha ala mautakum, bacakanlah surah Yasin itu terhadap orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Ya. Jadi fadilah menghadiahkan suatu bacaan surah Yasin, sedekah dan doa dan semacamnya itu akan sampai. Bahkan mereka itu berbahagia di alam kubur, berbahagia. Saya ingin membacakan suatu cerita yang diceritakan oleh Imam Zainuddin Abdul Aziz, ya, Al-Malibari, termasuk dari murid Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau berkenamaan India, ya, India. Beliau menceritakan dalam suatu kitabnya Syarh Irsyadul Ubbad ila Sabilir Rasyad. Beliau menukil sebuah cerita, ya. Dikatakan seperti ini, suatu ketika ada ahlul ilmi pada masanya bermimpi. Dia bermimpi melihat ahlul kubur, melihat penduduk ahlul kubur keluar dari kuburannya. Mereka keluar dari kuburannya menampakkan diri. Tiba-tiba mereka mencari sesuatu yang mereka inginkan. Jadi sesuatu itu. Lalu seorang laki-laki yang bermimpi ini takjub, penasaran tentang ahli kubur itu. Wa ra'aitu rajulan, katanya, minhum jalisan la yaltaqit ma'ahum syai'an. Kemudian ada juga di antara ahli kubur itu yang keluar dari kuburnya, tapi mereka tidak mencari, tidak mengharapkan sesuatu. Artinya tidak mengharapkan pahala bacaan surah Yasin dan doa dari orang-orang yang hidup. Kata orang laki-laki itu, fadanautu minhu wa sa'altu. Aku mendekat kepada orang itu, orang yang tidak meminta pahala, orang yang tidak meminta hadiah pahala di orang yang hidup. Malladhi yaltaqatu haula. Dia yang bermimpi itu menanyakan apa yang mereka cari, orang-orang ahli kubur yang keluar dari kuburannya. Faqala yaltaqutuna ma yahdi ilaihim al-muslimun min qira'atil Qur'an was sadaqah wa du'a. Lalu mereka itu menjawab, ya. Mereka itu barusan yang bermimpi bertanya terhadap orang laki-laki. Akhirnya mereka menjelaskan, mereka itu mencari suatu pahala, ya. Mereka mencari suatu pahala yang dihadiahkan terhadap mereka oleh orang-orang yang hidup tentang bacaan Al-Quran, sedekah dan doa. Faqala faqultu lahu. Lalu laki-laki itu berkata seperti itu. Faqultu lahu. Lalu aku bertanya lagi. Orang ahlul ilmi yang bermimpi ini bertanya lagi kepada orang laki-laki itu, falima lam taltaqit anta ma'ahum. Kenapa engkau tidak mencari, tidak mengharapkan pahala dari orang-orang yang hidup bersama mereka? Qala ana ghaliyun an dzalik. Saya tidak butuh hal itu, kata ahli kubur yang satunya ini.
saya tidak membutuhkan pahala itu. Kenapa demikian? Faqultu bi ayyi syai'in anta ghani? Kenapa kamu tidak membutuhkan? Dijawab, qala bi khatmatin yaqra'uha wa yahdiha ilaihi kulla yawmin waladi yabi'u az-zabaliya fi suqil fulan. Aku tidak membutuhkan pahala dari orang-orang yang hidup, katanya, karena aku merasa cukup dengan khataman Al-Quran yang anakku hadiahkan kepadaku. Anakku itu sedang menjual, setiap harinya menjual istilahnya kain di pasar, menjual kain di pasar. Falamma istaqaitu dhahabtu ila suqi haitsu dzakar. Ketika aku bangun dari tidur, artinya orang laki-laki ahlul ilmi yang bermimpi barusan ketika bangun dari mimpinya, dari tidurnya, orang itu pergi ke pasar melihat apakah betul kisah itu terjadi. Faidan syabun yabi'u az-zabaliyah wa yuharrik syafatayhi. Tiba-tiba ketika orang laki-laki yang bermimpi itu ketika mengecek ke pasar, tiba-tiba ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang menjual istilahnya kain, menjual kain sambil menggerakkan kedua bibirnya, artinya dia menghadiahkan sesuatu. Faqultu bi ayyi syai'in taharrak syafatayk? Kenapa engkau menggerakkan kedua bibirnya? Orang yang istilahnya bermimpi barusan bertanya seperti itu. Kenapa kamu menggerakkan bibirmu? Qala aqra'ul Qur'an wa ahdihi ila walidi fi qabri. Saya membacakan Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an, saya hadiahkan terhadap orang tuaku di kuburnya. Kata laki-laki itu, qala falabithtu muddatan minaz zaman thumma ra'aytul mauta wa takharaju minal qubur. Lalu kemudian laki-laki yang bermimpi itu berdiam sebentar, kemudian mereka, laki-laki itu melihat orang yang meninggal telah keluar dari kuburannya, sebagaimana telah diceritakan. Wa idan birrajulil ladzi la yaltaqitu sara yaltaqit. Tiba-tiba orang yang tidak mencari pahala, tidak membutuhkan terhadap pahala orang yang hidup, tiba-tiba mereka mencarinya. Tiba-tiba mereka tiba-tiba mereka mencarinya. Akhirnya orang laki-laki tersebut bangun dari kubur. Artinya hikmah dari cerita singkat ini ialah bahwa seseorang yang meninggal itu sangat rindu, sangat bahagia ketika ada orang yang menghadiahkan pahala, bacaan Al-Quran, zikir, dan sedekah semacamnya. Mereka itu sangat bahagia. Bahkan lebih-lebih kepada orang tua, kepada nenek moyang kita, kepada leluhur kita. Maka alangkah baiknya kita itu sering-sering menghadiahkan pahala terhadap kedua orang kita yang telah mendahului kita. Demikianlah sepuncuk cerita yang saya sampaikan dari kitab Irsyadul Ubbad karya Al-Malibari. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.